Nggih, suwun berita. Iya, Pak. Monggo Mbak Isna. Baik. Oke, kita mulai. Kita mulai saja nggih, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPTD SPNF SKB Susuan, Bapak Priyo Prastyo Sigit SPD atau yang mewakili. Yang terhormat Koordinator Fungsional UPTD SPNF SKB Susuan, Bapak Dr. Andes Edi Siswanto MPD. Yang kami hormati penyelenggara pembinaan kewirausahaan, Ibu Lutfia Rizkyanti Az-Zahra SPD, dan peserta pembinaan kewirausahaan Tata Boga tahun 2021 yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih dapat berkumpul secara daring di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, perkenankan saya membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua ucapan selamat datang dan sambutan, yang ketiga materi pembinaan kewirausahaan, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Hadirin sekalian, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan yang sekaligus dimohon untuk membuka secara resmi pelaksanaan pembinaan kewirausahaan bagi lulusan program pendidikan kecakapan hidup pelatihan Tata Boga tahun 2021 oleh Kepala SKB Susuan atau yang mewakili. Kepada Bapak Dr. Andes Edi Siswanto MPD, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rita selaku narasumber yang kami hormati, para peserta yang kami hormati dan kami banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka secara maya gitu nggih dengan Zoom ini dalam rangka untuk kegiatan pembinaan kewirausahaan khususnya untuk Tata Boga. Dan sebelumnya saya mohon izin untuk share
materi begitu. Belum bisa ya, Mbak? Belum ada, Pak Edi. Host disable. Enggak bisa. Belum diizinkan dari hostnya. Ya, mungkin sambil menunggu mari kita sebelumnya saya mohon maaf dari SPD tidak bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu Ibu-ibu semuanya karena pada enggak kan kenapa lagi? Kesempatan yang kali ini bersamaan dengan tugas Pak Priyo diri undang rapat di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang di Ungaran, sehingga beliau mewakilkan saya untuk bersama panjenengan semuanya begitu. Oke kok. Malah macet, Mbak. Oke, sambil menunggu mungkin masih bisa didengar nggih? Masih. Masih, Oke, Pak. nggih. Kok belum bisa. Oke. Belum. Selanjutnya lanjutkan. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas waktunya Bapak pada Bu Rita dan juga para peserta yang lain yang telah meluangkan waktunya untuk bersama kami untuk kegiatan istilahnya pembinaan pasca pelatihan yang telah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Dan karena kondisi ya dalam rangka saat ini masih di dalam zona PPKM yang sehingga kami tidak bisa mendatangkan ibu-ibu semuanya di SKB dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang di dalam instruksi Bupati tidak diperkenankan untuk kegiatan. Belum itu. Dan sekaligus kegiatan ini sebagai sarana untuk pemanfaatan dan pengenalan kemajuan teknologi digital. Pokoknya semacam. Kok ini muncul gini? Gini ya. Share. Ya. Itu dan sebelumnya perlu saya mengingatkan pada ibu-ibu semuanya bahwa sesuai dengan instruksi Bupati Semarang nomor 20 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat ya
di Kabupaten Semarang. Intinya bahwa kegiatan pembelajaran ini yang di sekolahan harus dilaksanakan secara daring, online. Nah, kegiatan rapat, pertemuan, dan sejenisnya juga dilakukan secara online, tidak dibandingkan dengan tatap muka. Nah, dan ini mungkin yang menjadi kemarin permasalahan ataupun yang banyak dikeluhkan adalah bahwa pelaku usaha terutama untuk rumah makan yang kemarin tidak boleh melayani hanya dengan melayani yang di pesanan begitu, sekarang diperbolehkan tapi dengan kapasitas 25% dan itu pun dibatasi waktunya hanya 20 menit begitu. Nah, dan juga bahwa dari instruksi Bupati itu diharapkan kegiatan masyarakat di hari Sabtu, Minggu, dan hari libur itu melakukan gerakan di rumah saja. Kalau tidak terlalu penting, maksudnya jangan keluar rumah gitu. Dan yang kelima, ini dimohon untuk bisa mendorong gerakan eling lan ngelingke kepada tetangga, ya, masyarakat terhadap ini protokol kesehatan, yaitu yang terutama untuk 5M. Instruksi Bupati ini memang berakhir hari ini, ya, tanggal 2 ini. Kita belum tahu apakah nanti diperpanjang lagi atau tidak. Paling tidak dengan adanya hal-hal yang disampaikan dari instruksi Bupati itu kita bisa, mari kita bersama-sama untuk bisa melaksanakan mulai dari di lingkungan kita, di keluarga kita, dari diri kita, kemudian untuk yang lain, semacam itu. Oke, ibu-ibu yang kami hormati, bahwa adanya pandemi corona memang sangat-sangat dampaknya luar biasa, terutama di bidang ekonomi dan bisnis, ya. Tidak hanya di yang lain-lain pun, semua saya pikir panjenengan semuanya sudah pirsa begitu. Nah, kalau di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi menurun drastis, itu mungkin dari lapor-lapor yang ada, ya, dari 2,3% kemudian menjadi ini 0,4. Nah, kemarin yang terakhir, alhamdulillah itu sudah bisa naik, walaupun hanya sekitar ya kembali pada posisi awal tidak lebih dari 3%. Gitu. Padahal biasanya pertumbuhan ekonomi di negara kita itu di atas 5%. Ini yang sangat-sangat ini apa istilahnya membuat cemas para pemimpin kita, terutama di tingkat pusat. Nilai tukar rupiah nggak masalah, mungkin daya beli masyarakat ini yang kemudian turun drastis juga, ya, karena bagaimanapun juga dengan kondisi nun sewu, banyak yang dirumahkan, banyak yang tidak bisa bekerja dan sebagainya, sehingga nun sewu penghasilan akan menurun sangat drastis, sehingga daya beli pun akan sungguh menurun. Demikian juga untuk kenaikan harga yang lain-lain, gitu kan. Nah, ini saya yakin panjenengan bisa pirsa sendirilah, ya. Nah, dampak yang terjadi terutama. Nah, mungkin kalau yang pelaku usaha seperti Bu Rita, saya yakin sudah bisa memahami kondisi itu. Ya, terkait dengan kewirausahaan, apa yang menjadi harapan kita bersama, perlu difahami bahwa untuk bisa menjadi negara maju itu paling tidak minimal itu 2% dari jumlah penduduk itu sebagai pelaku usaha wirausaha. Nah, ternyata di Indonesia baru 1,65%, masih kurang. Nah, ini, tapi ini dari Kementerian juga Kementerian Koperasi kalau nggak salah dan perindustrian sudah menggenjot bagaimana akan mendorong tumbuhnya wirausaha baru begitu. Nah, ini menjadi apa istilahnya titik terang harapan bagaimana agar bisa membantu menumbuhkan ekonomi yang ada di negara kita.
Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara di sekitar kita, Singapura itu sudah 7%, Malaysia sudah 5%, Thailand 3%, Korea Selatan 4%, Jepang 10%. Nah, yang tertinggi memang Amerika Serikat ada 12% dari jumlah penduduknya itu. Nah, ya ini mungkin mari mungkin kita sama-sama bisa memahami kondisi itu. Nah, tantangan semakin berat untuk kita pelaku usaha adalah dengan adanya ini revolusi industri yang keempat, ya, di mana semuanya harus sistematis atau otomatis dan semuanya harus melaksanakan secara terkendali terpusat. Nah, termasuk salah satu contohnya yang kita lakukan sekarang ini. Kemudian dengan dunia Zoom dan sebagainya, dan nah ini bisa memantau dari jarak jauh begitu. Nah, ini yang paling tidak memberi tantangan berat bagi kita, terutama untuk generasi-generasi yang sedang mencari istilahnya lapangan pekerjaan. Nah, ini untuk bisa banyak bersaing dengan yang lain. Nah, apalagi dengan adanya ini globalisasi. Nah, yang semuanya serba terpusat dengan data yang bisa bantuan internet ini, apa-apa yang ada di belahan dunia bisa kita ketahui secara cepat gitu. Nah, ini terus sebetulnya satu sisi memang menguntungkan bagi yang bisa memanfaatkan, tetapi kalau yang belum bisa memanfaatkan ini menjadi tantangan dan kendala. Ya, ini perlu dipahami juga. Ya. Dan yang jelas di dalam era revolusi industri yang keempat ini menurut Ibu Mari Pangestu kalau nggak salah, mantan Menteri Perindustrian, menyampaikan bahwa ada 10 keterampilan yang harus dikuasai agar bisa survive di istilahnya dunia kerja. Yaitu bagaimana kita bisa memecahkan masalah yang serba kompleks ini, kemudian juga berpikir kritis, kreativitas, ada manajemen, termasuk bagaimana memanajemen orang-orang yang kita perlukan, yang ada di sekitar kita, kemudian koordinasi kerjasama dengan pihak lain, kecerdasan emosional, penilaian, dan bagaimana mengambil keputusan itu juga penting, orientasi pada layanan dan negosiasi. Nah, ini termasuk fleksibilitas kognitif, bagaimana secara teoritis kita secara kognitif kita bisa dengan fleksibel memanfaatkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, seperti ini tentu dibutuhkan pemahaman dan kerja keras dari kita semuanya. Nah, ini mungkin dari para peserta bisa main di situ. Nah, biar alternatif untuk bisa bertahan hidup, makanya kita perlu bekerja pada pihak lain dengan catatan tadi harus menguasai itu, gitu kan, hingga kita bisa bersaing. Ya, satu sisi dari teknologi kita mampu, dari keterampilan tadi juga kita mampu sehingga bisa bertahan, gitu kan, bersaing dengan yang lain. Kalau yang tidak, nah ini permasalahan. Nah, alternatif kedua untuk menjadi wirausaha. Nah, inilah yang kami di SKB berupaya untuk membantu tadi. Yang tidak punya keterampilan, kita berikan keterampilan dengan harapan bisa untuk menjadi bekal bagi para peserta, terutama ini yang PKH, bagaimana untuk bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dengan menjadi seorang wirausaha. Ya kecil-kecilan dulu lah dari kecil. Saya yakin mungkin nanti motivatornya Bu Rita, saya yakin lebih paham itu. Nah, selanjutnya Ibu-Ibu semuanya, bagaimana di dalam masa pandemi ini peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan, gitu kan, untuk kegiatan usaha. Nah, ada beberapa hal yang ini mungkin dari beberapa yang saya ambil. Yang ya kalau yang kemarin-kemarin mungkin termasuk saat ini adalah masker, itu yang sekarang menjadi primadona, banyak dibutuhkan itu. Dengan adanya new normal, kebiasaan baru,
sekarang kemana-mana harus memakai masker, jadi ini termasuk kebutuhan yang harus ada. Nah, ini peluang usaha sebetulnya gitu. Tetapi ada juga peluang kedua itu makanan. Saya yakin karena kita semuanya butuh makan gitu. Nah, baik itu dari segi yang makanan basah atau kering dan sebagainya, saya yakin dan dari masa waktu ke waktu kuliner ini sangat-sangat banyak berkembang dan dibutuhkan. Nah, ini kesempatan mungkin karena kemarin sudah dilatih tatap muka, mungkin masuknya di sini. Bagaimana kita bisa berusaha, berupaya untuk istilahnya menjadi wirausaha di bidang kuliner, makanan itu. Nah, kalau yang lain-lain saya yakin itu saya sudah ada les privat oke, apalagi dengan adanya harus belajar jarak jauh atau daring. Saya ini banyak kalau terutama di yang jelas pemahaman pengetahuan sangat-sangat kurang sehingga les menjadi salah satu alternatif untuk menambah istilahnya pengetahuan dari anak-anak kita. Nah, termasuk bisnis online mungkin nanti bisa ini berhubungan begitu. Nah, kemudian yang kalau yang punya keahlian menulis itu menulis dari rumah, jadi content writer menulis. Nah, itu juga peluang usaha. Tapi itu kan tidak semua orang bisa melakukan semacam itu. Nah, kemudian ini bagaimana dengan perintis usaha? Ya mungkin beberapa istilahnya referensi mengatakan semacam itu. Kemudian produk itu yang bagaimana bisa memenuhi kebutuhan dasar. Ya tadi karena kita di lingkungan ini yang istilahnya buka itu banyak dibutuhkan. Ya. Harus menyesuaikan dengan kondisi yang memiliki ini bisa maksudnya memiliki cash flow itu adalah yang cepat terlaku istilahnya begitu. Ya. Dan mungkin ada juga yang istilahnya ada sesuatu yang bisa dimanfaat dengan sebaik-baiknya. Nah, ini juga salah satunya yang lain mengatakan ya memang harus ini ya, luruskan niat, yang berpotensi menghasilkan bidang sesuai dengan passion kita, ya. Tentukan keunikan dari produk itu dan yang terakhir jangan takut gagal. Ini saya yakin nanti mungkin bisa ditambah Bu Rita yang sudah langsung melakukan. Ini kan baru istilahnya secara teoritis seperti itu. Karena kadang-kadang kita tuh ada tapi niatnya masih tidak stabil. Nah, ini kan perlu diluruskan niatnya dari awal. Oke, sama usaha ini dan sebagainya. Nah, termasuk istilahnya kalau usaha makanan jangan kalau di lingkungan saya dulu pernah semacam ini saya sampaikan ke warga tetangga itu jangan buat banyak-banyak dulu lah. Satu aja ya, tapi itu dibuat yang semaksimal mungkin gitu. Kualitas dijaga bagus. Nah, saya yakin nanti bisa bergabung dengan yang lain menjadi suatu yang bagus. Ternyata ada yang sudah menekuni itu. Hanya membuat apem kalau nggak salah itu. Oke. Itu sudah di lingkungan tempat saya sudah terkenal. Oh, enak itu yang buatannya Bu A itu. Nah, hingga satu aja. Nah, itu akan jadi nanti menghasilkan apa yang kita banggakan. Jadi itulah kemudian yang selanjutnya ini pesan dari Bapak Kepala SKB terkait dengan para peserta. Mohon bertanani pasca kegiatan ini dapat membentuk jejaring antar anggota. Saya kira sudah nggih, ada walaupun di WA, ada juga dan upayakan nanti dibentuk kelompok usaha. Nah, yang kelompok kecil lah mungkin karena kalau sudah bisa sendiri nggak masalah. Tapi kalau istilahnya tidak bisa, biar bersama-sama begitu. Tadi maksud saya kalau misalnya satu membuat satu jenis makanan, produk begitu, dengan yang lain satu-satu kan misalnya nanti bersama-sama membentuk istilahnya kan bisa misalnya kalau dalam satu kotak snack itu bisa komplit yang buat masing-masing gitu. Nah, itu dan Bapak Kepala juga menyampaikan SKB siap memfasilitasi lokasi untuk kegiatan kelompok.
atau mungkin kesulitan dan tempat, ataupun mungkin kesulitan tentang apa istilahnya peralatan, insya Allah SKB siap dan nanti kita upayakan untuk tempatnya gitu. Nah, sehingga sekaligus misalnya untuk kegiatan ini benar mau dilaksanakan di sini, yaitu tadi pesan Pak Gabis kita siapkan lah begitu nanti. Oke. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan mewakili Pak Kepala SKB, dan pada kesempatan kali ini dengan izin panjenengan semuanya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembinaan kewirausahaan pasca pelatihan PKH Tata Boga dinyatakan dibuka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi niat baik kita bersama, dan apa yang kita lakukan semua nanti berkah bagi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kekurangan mohon bisa dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Edi atas sambutan dan arahannya. Kita lanjutkan, nggih. Sebelum ke acara inti, dimohon ibu-ibu untuk menjawab soal pretest yang sudah kami kirimkan linknya. Jadi nanti akan kami kirimkan linknya melalui kolom chat. Silahkan ibu-ibu semuanya nanti mengerjakan pretest tersebut, dan nantinya akan kami beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Nanti apabila ada kendala bisa langsung ditanyakan. Gitu nggih. Saya kirimkan dulu. Nggih, soal pretestnya sudah saya kirimkan melalui kolom chat. Silahkan dibuka linknya, dikerjakan, dan nanti jika sudah selesai langsung dikumpulkan saja. Sekarang jam 9.40 menit. Nanti kira-kira jam 9.55 setelah selesai mengerjakan pretest akan kita mulai kembali acaranya. Gitu nggih. Monggo silahkan. Bu, mau tanya untuk yang nomor 10. Ya, pripun Bu? Mau tanya untuk nomor 10. HPP Nggih. yang dimaksud tuh apa ya itu, Bu? Harga pokok penjualan. Oke. Nggih. Nggih, ibu-ibu semuanya, misalkan ada yang kesulitan dalam membuka link soal pretest melalui kolom chat, link soal juga sudah dikirimkan melalui grup WhatsApp. Nggih, jadi bisa dibuka melalui grup WhatsApp.
sama linknya sama. Jadi bisa dari kolom chat maupun bisa dari grup WhatsApp. Ngoten nggih, terima kasih.
Gimana Ibu-Ibu semuanya, apakah ada kendala dalam mengerjakan pretest? Nggak ada kendala nggih berarti. Sudah selesai mengerjakan pretestnya? Bentar Bu, kurang dulu. Oh ya, oke, silakan diselesaikan dulu. Sudah, Nggih. Kita lanjutkan ke acara berikutnya. Dan terima kasih kepada Ibu-Ibu yang telah menjawab soal pretest yang kami berikan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi pembinaan kewirausahaan kepada Ibu Lutfia Rizkyanti Azahra SPD. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Isna atas waktunya. Selamat pagi menjelang siang Ibu-Ibu semuanya. Selamat pagi. Di sini saya akan langsung sharekan materinya tentang pembinaan kewirausahaan. Sudah terlihat semuanya Ibu-Ibu? Share screen-nya? Sudah. Baik, jadi tujuan dari diadakannya pembinaan kewirausahaan ini untuk apa? Nah, kemarin pada bulan Juni tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 itu kita semua peserta melaksanakan kegiatan pelatihan tata boga. Nah, tujuan dari tata boga itu sendiri itu untuk melatih para ibu-ibu peserta untuk menjadi seorang wirausahawan. Entah itu nanti wirausahaan secara mandiri, sendiri, ataupun secara berkelompok, seperti itu. Nah, jadi apa sih yang harus kita miliki sebagai seorang wirausaha? Nah, itu yang pertama itu adalah karakter kewirausahaan. Nah, kewirausahaan sendiri itu yaitu kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari keterbatasan yang dimiliki melalui peluang usaha yang kreatif, mengelola sumber daya, dan berani menanggung resiko. Jadi wirausaha itu harus memiliki sesuatu yang kreatif dengan mengelola sumber daya yang sudah ada dan juga harus bisa menanggung resiko terhadap usahanya sendiri. Kemudian pengertian dari karakter itu sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki oleh manusia atau makhluk hidup lainnya. Nah, jadi karakter dari kewirausahaan itu sendiri merupakan karakter seorang wirausaha yang diimplementasikan dalam proses kewirausahaan. Nah, hal ini merupakan suatu peran penting yang dimainkan oleh seorang wirausaha dalam membangun dan mempertahankan kegiatan ekonomi pada lingkungan kecil ataupun besar. Kenapa seorang wirausaha itu harus memiliki karakter? Nah, apabila seorang wirausaha itu tidak memiliki karakter, semisalnya semaunya sendiri, apakah kewirausahaannya atau usahanya itu berjalan dengan lancar atau tidak, seperti itu. Jadi karakter itu perlu dimiliki oleh seorang wirausaha. Kemudian
karakteristik kewirausahaan yang harus dimiliki itu apa saja? Yang pertama, motivasi tinggi. Seorang wirausaha itu harus memiliki suatu motivasi tinggi. Untuk apa saya berusaha? Misalkan, saya berusaha atau menciptakan suatu usaha itu untuk mencukupi kebutuhan saya. Sebagai contoh, motivasinya untuk mencukupi kebutuhan. Kemudian, orientasi ke masa depan. Nah, orientasi ke masa depannya itu yang bagaimana? Memiliki gambaran, besok saya akan mengembangkan usaha saya. Misalkan nih, saya berusaha membuat suatu jenis makanan. Orientasi ke depannya, makanan ini akan laku. Seperti itu. Dengan kondisi yang misalkan pada saat pandemi. Nah, dengan masa pandemi ini saya menciptakan menu makanan ini akan laku. Jadi itu berorientasi pada masa depan. Nah, sekaligus misalkan, pandemi ini sudah selesai, berarti apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus berganti menu atau saya harus berkreativitas dengan menu yang sudah ada? Nah, kemudian karakter yang selanjutnya yaitu memiliki jiwa kepemimpinan yang unggul. Nah, misalkan seorang pengusaha ataupun wirausaha baru itu harus memiliki jiwa kepemimpinan. Mereka harus bisa mengatur dirinya sendiri. Misalkan waktu ada pesanan makanan nih. Nah, pesanan makanan jam 10. Nah, mereka harus bisa mengatur bagaimana makanan itu harus on time jam 10 gitu. Nah, bisa juga harus dimulai dengan mulai memasak dari pagi hari seperti itu. Kemudian apabila mereka sudah memiliki karyawan, nah harus memiliki jiwa kepemimpinan. Jangan sampai dipimpin oleh karyawannya. Mereka harus bisa mengatur. Karyawan ini khusus untuk mengatur keuangan. Karyawan yang ini untuk mengatur bagaimana belanjanya. Yang ini untuk mengatur time management waktu memasaknya. Seperti itu. Kemudian karakter yang selanjutnya itu jaringan usaha yang luas. Jaringan usaha yang luas itu seperti contohnya kita memiliki teman-teman ataupun memiliki jaringan atau tempat untuk memasarkan usaha. Walaupun sebagai contoh usaha secara online ataupun melalui grup-grup yang sudah ada ataupun pasar-pasar ataupun kita memiliki teman, kita bisa menjaring teman itu untuk mempromosikan produk kita itu juga bisa. Kemudian yang terakhir, tanggap dan juga kreatif. Nah, seorang wirausaha harus memiliki ide-ide kreatif dan juga tanggap terhadap perubahan-perubahan yang ada, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pemasaran produk. Pemasaran yaitu adalah sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan perusahaan untuk meningkatkan usaha dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Jadi, pokok dari seorang untuk berwirausaha yaitu pada pemasarannya. Kalau seorang wirausaha itu tidak bisa memasarkan, ya sepertinya usahanya macet seperti itu. Tapi justru orang yang dia tidak bisa memproduksi, tapi dia memiliki suatu teknik pemasaran, itu justru malah bisa meningkatkan atau membuat dia menjadi seorang wirausaha. Jadi pemasaran itu adalah hal yang paling pokok dalam berwirausaha. Kemudian seperangkat pemasaran apa yang ada? Yang pertama itu ada produk. Jadi kita perlu mempromosikan produk yang telah kita buat. Bagaimana produk itu kita memperkenalkan produk-produk tersebut, terus bagaimana dari segi bentuknya apakah menarik atau tidak, kemudian dari packagingnya layak atau tidak, seperti itu. Dari segi ketahanannya, kalau untuk pangan apakah ini makanannya tahan lebih dari 1 hari atau lebih tahan lama, seperti itu. Kemudian dari price atau harga.
harga sendiri ini saat ini sangat mempengaruhi dari produk tersebut. Nah, misalkan untuk makanan dengan kualitas yang baik, itu harganya akan lebih tinggi karena dia menggunakan bahan baku yang lebih baik. Nah, jadi pembeli itu sekarang akan memilih produk dengan kualitas yang terbaik dan juga harga yang murah. Jadi, bagaimana seorang wirausaha itu bisa memanajemen keuangannya itu sendiri untuk mengolah bahan baku supaya menghasilkan produk dengan harga yang bisa terjangkau atau harga yang bersaing. Nah, ada contoh misalkan kita berjualan tahu goreng. Nah, misalkan kita berjualan tahu goreng. Rata-rata tahu goreng itu berkisar harga antara 500. Kalau di sini berkisar antara harga 500 sampai dengan Rp1.000. Nah, misalkan kita mematok harga itu 5.000. Apakah itu laku atau tidak? Nah, pasti pembeli bertanya, apa yang membuat mahal dari tahu goreng ini? Nah, seperti itu. Bisa saja karena pengemasannya atau ketahanan dari tahu tersebut. Kemudian apabila dengan dirasa harga 5.000 itu tidak cocok, nah kita turunkan harga. Kita sesuaikan dengan harga pasaran yang ada di sekitar kita. Misalkan Rp1.000 itu di pasaran itu sudah umum. Nah, kita mematok harga segitu. Atau bisa juga kita naikkan sedikit dengan memperbarui kemasannya. Misalkan 1.200 dengan kita memberikan label ataupun merek pada makanan kita. Itu justru akan lebih laku karena pembeli itu secara visual itu akan memilih produk yang lebih meyakinkan. Apabila produk itu memiliki label atau ya stiker seperti itu misalkan, itu mereka akan lebih memilih daripada yang tanpa packingan seperti itu, hanya di packing plastik biasa. Kemudian yang ketiga adalah place atau tempat atau saluran distribusi. Nah ini, di mana kita bisa memasarkan produk yang telah kita buat. Bisa melalui offline ataupun online, melalui e-commerce, ataupun melalui grup-grup Facebook, Instagram, kemudian WhatsApp. Nah, kita bisa memasarkan produk. Kemudian tempatnya, kita bisa mencari tempat yang cocok untuk memasarkan produknya, produk kita. Nah, misalkan ini kita membuat makanan frozen food. Pada pelatihan kemarin kan membuat dimsum. Nah, dimsum itu kan bisa dibuat frozen food. Nah, gimana kita memasarkannya? Karena kalau misalkan kita hanya jual secara langsung ke penjual, itu kan hanya bertahan 1 hari. Nah, kita buatkan frozen food. Di frozen makanannya, kemudian kita pasarkan atau kita titipkan di pasar atau tempat yang menyediakan makanan frozen food tersebut. Banyak di daerah sini frozen food yang menerima makanan dari kita. Kemudian kita bisa menitipkan makanan tersebut di tempat itu, atau kita bisa melakukan online. Kita bisa produksi banyak hari ini, kemudian kita online-kan melalui media yang ibu-ibu punya. Nah, kemudian apabila ada pesanan, sistemnya kita bisa untuk awalan kita bisa terlebih dahulu, kita mengantarkan gitu, ataupun pembeli bisa datang langsung ke rumah. Kemudian yang terakhir adalah promosi. Nah, kita mempromosikan produk-produk kita itu bisa dengan online ataupun dari mulut ke mulut. Misalkan ini saya adalah pemula pembuatan makanan frozen food. Pertama kali yang saya lakukan itu adalah mengenalkan makanan tersebut ke orang terdekat. Misalkan ke tetangga saya. Bu, saya punya makanan frozen food ini. Kira-kira tahan 3 bulan. Apakah Ibu mau mencoba? Ini saya ada sampelnya. Nah, ketika pelanggan itu diberikan sampel, kemudian mencicipi makanan, mereka akan ada rasa tertarik. Nah, setelah mereka tertarik, mereka akan mencoba misalkan 1
satu box, misalkan satu box makanan. Nah, mereka rasa makanan tersebut cocok atau layak dikonsumsi, enak rasanya. Nah, kemudian promosi itu akan terjadi secara tidak langsung. Orang yang mengkonsumsi tersebut bisa menjadi atau mempromosikan makanan-makanan itu ke rekan-rekannya, seperti itu. Nah, kalaupun akan melakukan promosi secara online, nah, misalkan melalui grup WhatsApp, karena kebanyakan ibu-ibu di sini menggunakan grup WhatsApp ataupun Facebook. Nah, jadi ibu-ibu bisa mengepost foto makanannya tersebut ataupun video dengan memberikan detail rincian, misalkan seperti komposisinya, kemudian cara memasaknya, ataupun harganya itu harus tertera secara jelas supaya konsumen itu tertarik dan juga mau membeli produk dari kita. Selanjutnya, bagaimana langkah merencanakan pemasaran? Yang pertama itu menentukan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Nah, ini karena kita masih berada di masa pandemi ini, keinginan dari pelanggan itu apa? Nah, sebagai contoh, pelanggan itu karena kan kebanyakan jarang keluar rumah. Nah, mereka jarang keluar rumah, terus kemudian ada yang isolasi. Nah, bisa saja alternatifnya kita membuat frozen food seperti tadi itu, membuat frozen food. Keinginan pelanggan itu makanan yang gampang diolah atau mudah memasaknya, seperti itu misalkan. Kemudian memilih pasar sasaran khusus. Pasar yang akan dituju itu siapa? Nah, misalkan apakah itu semua kalangan, atau bapak-bapak, atau khusus ibu-ibu, atau anak bayi, ataupun anak-anak, seperti itu. Karena pas sasaran sendiri dengan produk itu harus disesuaikan. Misalkan kita membuat frozen food, berarti sasarannya itu untuk anak-anak dan juga dewasa, tidak bisa untuk bayi. Kemudian menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Nah, bagaimana strateginya pemasaran itu bisa dikelola oleh diri sendiri. Misalkan pemasarannya menggunakan media online ataupun sasaran strategi pemasarannya secara langsung. Kemudian pemilihan strategi pemasaran. Konsumen manakah yang akan dituju? Misalkan konsumennya adalah ibu-ibu. Nah, kepuasan seperti apakah yang diinginkan oleh konsumen? Nah, konsumen manakah yang dituju? Misalkan ibu-ibu membuat suatu makanan dengan kadar karbohidrat yang rendah, seperti itu. Terus kadar lemak yang lebih rendah. Nah, yang dituju adalah para ibu-ibu. Kepuasan seperti apakah yang diinginkan oleh konsumen? Misalkan konsumen menginginkan dengan mengkonsumsi makanan tersebut, mereka tetap sehat, walaupun itu makanan frozen atau makanan cepat saji, seperti itu. Kemudian marketing mix seperti apakah yang dipakai untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Nah, di sini ada analisis SWOT atau menganalisis peluang usaha. Saya contohkan usaha frozen food. Nah, kekuatannya itu pertama, lokasi pembuatan dengan fasilitas yang ada. Jadi untuk membuat frozen food kita tidak harus memerlukan alat yang begitu banyak ataupun begitu variatif seperti itu. Butuhkan alat yang ada di rumah. Kemudian usaha frozen food itu sendiri mudah dalam menyajikan dan banyak macamnya, harganya terjangkau, bahan baku mudah didapat di lingkungan sekitar, dan juga modal itu relatif terjangkau. Kemudian, kelemahan apa saja dari usaha frozen food tersebut? Yang pertama itu kemasan mudah rusak saat pengiriman. Nah, ini saya contohkan, misalkan pengirimannya itu menggunakan plastik, tapi plastik yang tidak dipres, maka frozen food itu akan rusak apabila jarak dari pengiriman sampai ke tempat
tujuan itu terlalu jauh. Kemudian proses pembuatan harus benar. Nah, jadi apabila proses pembuatannya itu tidak benar, itu bisa terjadi yang namanya makanan menjadi basi atau timbul jamur, seperti itu. Kemudian belum ada pengalaman usaha. Kemudian kurangnya pembelajaran di bidangnya. Mungkin dengan kalau misalkan kurang pembelajaran di bidangnya, ibu-ibu bisa menggunakan media internet untuk mencari bagaimana supaya usaha frozen food saya itu berkembang, supaya produknya itu tetap awet, seperti itu. Kemudian peluang apa saja yang bisa didapat dari usaha tersebut? Yang pertama, solusi makanan di masa pandemi. Jadi daripada kita banyak jajan di luar, nah kita bisa menggunakan makanan tersebut. Bisa dikonsumsi kapan saja. Nah, bisa pagi, siang, sore tergantung kebutuhan. Kemudian pangsa pasar yang luas karena banyak yang menyukai makanan tersebut. Kemudian bisa bekerja sama dengan warung yang sudah saya katakan tadi, bisa bekerja sama dengan warung-warung yang menyediakan freezer atau kulkas pendingin. Kemudian ancaman apa yang akan terjadi bila kita berusaha frozen food? Itu yang pertama, banyak saingan bisnis. Nah, salah satu solusi untuk mengatasi banyak saingan bisnis, kita bisa menggunakan mengkreativitaskan produk dari yang telah kita buat. Misalkan kita membuat dimsum. Nah, kita bisa dikreativitaskan dimsum itu misalkan dengan berbagai macam varian isi ataupun rasa, misalkan ada yang pedas, ada yang rasa keju atau rasa apapun itu. Nah, dari segi packingan juga dibuat yang menarik mungkin. Kemudian makanan basi bila kemasan rusak. Memang frozen food tersebut bisa rusak apabila kemasannya itu tidak bagus. Misalkan ada yang bolong ataupun ada yang sobek kemasan plastiknya, seperti itu. Ataupun dia tidak kedap udaranya kurang. Kemudian bahan baku yang tidak stabil harganya. Nah, terkadang misalkan karena bahan bakunya ayam. Nah, harga ayam itu kan naik turun. Nah, itu bagaimana kita mengantisipasi atau menginovasikan supaya pada saat kita membeli bahan baku tersebut dan juga mengolahnya, kita tidak mengalami kerugian yang begitu banyak. Nah, kemudian frozen food tersebut mengandung bahan pengawet. Nah, namanya makanan itu tetap menggunakan bahan pengawet, namun harus disesuaikan dengan kadar dari pengawet tersebut. Selanjutnya terkait dengan modal usaha. Nah, modal usaha itu diartikan sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan. Ada 3 jenis modal usaha berdasarkan prinsipnya, yaitu modal investasi awal, kemudian modal kerja, dan modal operasional. Modal investasi awal itu seperti contoh, saya belum memiliki usaha sama sekali. Nah, misalkan saya memiliki uang 50.000. Nah, dari uang tersebut saya akan belikan bahan baku, kemudian saya akan membuat suatu usaha. Usaha itu tidak harus langsung besar. Kita bisa langsung kecil-kecilan terlebih dahulu sesuai dengan model yang punya. Grup WA Tara sing ngerti. Kemudian kan yang last 7 settingannya dibuka semua, bisa ngirim chat enggak? Aku mau ngirim materi soalnya. Itu kan masih hanya admin yang bisa ngirim. Halo. Untuk Ya boleh dibuka aja. yang mengikuti Sambil ngecek siapa yang aktif. Zoom, mohon dimatikan dulu. Itu ya. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Mohon dimatikan dulu mic-nya. Silakan Ibu Lutfia lanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang kedua modal kerja. Modal kerja itu seperti contoh kita membeli
bahan peralatan. Misalkan kita membeli mixer, kita membeli blender, kita membeli wajan. Nah, itu yang dinamakan dengan modal kerja. Kemudian yang ketiga, modal operasional. Operasional itu seperti contoh biaya listrik, kemudian biaya telepon, ataupun biaya paket internet. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu sumber modal. Nah, modal itu berasal dari mana saja? Yang pertama dari aset pribadi ataupun dari modal sendiri. Kita memiliki uang berapa atau kita memiliki tempat usaha sendiri atau tempat produksi sendiri, itu yang dinamakan aset pribadi. Kemudian mitra usaha. Nah, kita bermitra dengan orang lain. Misalkan saya memiliki mitra dengan teman saya untuk membuat suatu usaha gitu. Jadi usahanya seperti contoh kelompok gitu. Yang ketiga, kredit supplier. Jadi modalnya didapatkan dari kredit supplier. Seperti contoh, saya memiliki usaha pembuatan kue kering. Nah, jadi saya akan mendapatkan bahan baku itu dari supplier saya dengan cara kredit. Jadi supplier itu akan memberikan beberapa tepung kepada saya untuk saya olah, kemudian saya akan membayarnya secara kredit. Nah, untuk kredit supplier sendiri itu biasanya usaha-usaha yang sudah besar ataupun yang sudah memiliki perjanjian kerja dengan supplier. Kemudian yang keempat, perbankan. Nah, para pengusaha atau perintis usaha juga bisa meminjam dana dari bank dengan jaminan aset yang dimiliki ataupun dengan izin usaha, syarat izin usaha yang akan dilakukan. Kemudian lembaga non-bank ini seperti contoh koperasi seperti itu. Contoh kredit yang tidak menggunakan jaminan. Nah, kemudian perum pegadaian dengan menggadaikan barang ataupun koperasi simpan pinjam dengan meminjam modal dari koperasi dengan sistem bagi hasil. Untuk yang selanjutnya yaitu laporan keuangan. Jadi untuk pemula, laporan keuangan yang dibuat itu tidak harus yang terlalu istilahnya jelimet seperti itu. Kita bisa menggunakan laporan keuangan sederhana dengan pemahaman kita. Tujuannya itu untuk apa? Yaitu untuk mencatat informasi keuangan kita, itu dan juga untuk mengetahui pengeluaran dan juga pemasukan kita dalam berusaha. Nah, yang pertama itu adalah penentuan harga pokok penjualan, HPP. HPP itu digunakan untuk menggambarkan total pengeluaran biaya langsung oleh perusahaan yang timbul dari barang atau jasa yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis dalam satu periode, umumnya bulanan dan tahunan. Nah, harga pokok penjualan tersebut bisa dihitung dari jumlah harga pokok produksi ditambah dengan persediaan awal barang jadi dan dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Misalkan kita sudah menghitung harga pokok produksinya itu Rp1.000.000. Kemudian persediaan awal barang jadi itu ada 200.000 dan persediaan akhir barang jadi itu 500.000. Berarti HPP-nya yaitu 1 juta ditambah 200.000 dikurangi 500.000 itu 700.000. Kenapa terjadi persediaan akhir barang jadi? Nah, ini timbul di akhir periode, karena laporan keuangan itu biasanya dibuat 1 bulan sekali, seperti itu. Yang kedua yaitu laporan laba rugi, yaitu laporan keuangan yang dibuat untuk menjelaskan keuangan dari suatu usaha berupa pendapatan, pengeluaran, dan laba atau kerugian yang dihasilkan perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, komponen apa saja yang ada di laporan laba rugi? Itu yang pertama ada pendapatan, kemudian harga pokok penjualan, laba kotor, dan juga biaya penjualan. Nah, di sini ditampilkan bagaimana cara
untuk menghitung laporan laba rugi atau laporan mengetahui berapa laba kita sebenarnya. Nah, misalkan di sini penjualan kita ada 1.500.000. Karena kita itu usaha awal atau pemula, belum pernah melakukan usaha, maka persediaan barang awalnya ini di-strip atau dikosongi. Kemudian yang kedua, harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi itu diperoleh dari kita menjumlahkan bahan-bahan yang telah kita beli. Nah, itu misalkan 850.000. Nah, jadi kan harga barang yang tersedia untuk dijualnya itu 850.000. Nah, kemudian dari harga ini diperoleh, maka beban pokok penjualannya 850.000. Nah, maka cara menghitungnya penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan, yaitu 1.500.000 dikurangi 850.000, maka laba kotor penjualan kita itu ada 650.000. Ini untungnya kita, tapi masih kotor. Nah, kemudian kok di sini muncul yang namanya beban penjualan. Nah, beban penjualan itu biasanya dari misalkan promosi kita. Nah, misalkan biaya penjualan, misal biaya pengiriman atau biaya packingnya, ataupun biaya-biaya yang keluar seperti biaya sewa, seperti itu. Nah, kemudian laba kotor itu dikurangi dengan biaya penjualan, maka akan diperoleh laba bersihnya atau keuntungan bersihnya 550.000. Seperti itu. Lanjut untuk laporan kas. Kita akan membuat laporan kas. Nah, laporan kas ini untuk menuliskan dana yang masuk dan keluar pada saat menjalankan usaha yang dibuat setiap satu periode bulanan atau tahunan. Saya contohkan. Misalnya kita membuat suatu usaha, uang masuk ataupun uang yang kita miliki itu 1 juta rupiah. Maka kita tuliskan di kolom masuk. Kemudian kita tuliskan saldonya 1 juta. Nah, selanjutnya yang kedua, pada tanggal 22 terjadi pembelian peralatan. Nah, pembelian peralatan, kita membeli mixer nih dengan harga 300.000 dari uang 1 juta itu. Maka kita memiliki saldo akhir 700.000. Nah, kemudian kita memiliki piutang. Piutang itu kita meminjamkan dana ke orang lain, misalkan seperti itu. Kita memiliki piutang atau kita menjualkan barang tapi belum menerima uangnya. Itu sebesar 200.000. Ada uang masuk ke kita 200.000, maka ditambahkan menjadi 900.000. Kemudian di tanggal 25 kita membayar hutang. Misalkan kita memiliki hutang ke bank. Nah, kita membayar hutang 500.000, maka saldo kita menjadi 400.000. Nah, tadi di tanggal 30 itu kan kita memiliki laba usaha sebesar 550.000. Nah, di tanggal 30 ini kita masukkan laba kita. Laba kita 550.000. Jadi saldo kita menjadi 950.000 itu per tanggal 30 Juli 2021. Nanti di tanggal 1 Agustus itu keterangannya uang masuknya yang 950.000. Begitu seterusnya sampai ke bulan-bulan berikutnya. Jadi antara bulan yang satu ke bulan yang lainnya itu saling berkaitan. Nah, untuk pembuatan laporan keuangan sendiri ini harus dipisahkan antara modal khusus untuk membuat usaha dan juga untuk keperluan pribadi, seperti itu. Kemudian, bagaimana cara memulai usaha?
Nah, yang pertama, sesuaikan dengan passion atau bidangnya. Misalkan, passion saya di kuliner atau hobi saya kuliner, membuat makanan. Nah, berarti sudah sesuai untuk memulai usaha makanan. Kalau misalkan passion saya di tata rias, nah, apakah sesuai dengan tata boga? Berarti kan tidak kurang sesuai. Nah, begitu. Jadi harus sesuaikan dengan hobi. Karena untuk memulai wirausaha sendiri itu harus ataupun disesuaikan dengan hobi kita supaya kita bisa enak menjalankan usaha atau tidak ada rasa keberatan atau tanggungan yang terlalu besar. Kemudian tentukan tujuannya. Tujuan apa kita untuk berusaha itu, tujuan kita apa? Nah, misalkan tujuan kita untuk memenuhi kebutuhan atau untuk menambah penghasilan. Itu tujuan kita. Kemudian yang selanjutnya, pelajari pasar. Bagaimana pasarannya? Apakah kalau saya memasarkan di tempat ini akan laku ataupun tidak? Seperti itu. Apakah kalau saya memasarkan secara online responnya banyak atau tidak? Kemudian yang keempat, tentukan produknya. Nah, misalkan kita sudah menentukan pasarnya. Produknya, produk apa yang akan kita buat? Nah, itu harus disesuaikan dengan pasarannya. Misalkan, kita akan membuat makanan-makanan tradisional. Nah, kita mempelajari pasarnya dulu. Kita pelajari pasar, kita pasarnya adalah orang-orang daerah susuan atau ya daerah susuan. Kemudian kita tentukan produk. Oh, orang daerah susuan itu lebih menyukai makanan, misalkan makanan tradisional ataupun makanan-makanan yang berbahan dasar dengan ketela. Ya, kita membuat makanan yang berbahan dasar dengan ketela. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita dalam menentukan produk itu terserah, nah, dengan sasarannya misalkan tetap susuan, kemudian produknya, saya mau membuat makanan-makanan seperti spaghetti, terus kemudian pizza, makanan-makanan barat, ataupun sushi, apakah itu menarik untuk orang-orang daerah sana atau tidak, seperti itu. Kemudian mulai membuat produk. Nah, di sini adalah proses produksinya. Kita memproduksi setelah menentukan produk apa yang akan kita buat. Kemudian evaluasi dari produk. Nah, setelah kita membuat, kita menjual, kita mengevaluasi produk kita. Nah, produk kita itu apakah laku di pasaran atau tidak? Kurangnya bagaimana? Misalkan kita membuat makanan dari singkong. Nah, kita membuat gedok seperti itu. Nah, gedok itu kurangnya di mana? Oh, peminatnya banyak, tapi mereka komplain karena cepat basi dalam waktu 1 hari. Nah, kita evaluasi, terus kemudian kita tingkatkan kualitasnya. Dengan cara apa? Bisa saja kita memberikan di produk tersebut dijadikan frozen, gedok frozen seperti itu. Itu kan juga sebuah inovasi, ataupun kita bisa menambahkan pengawet makanan. Nah, pengawet makanan di sini itu bukan yang dikonsumsi, tapi suatu kemasan pengawet yang bentuknya itu, yang dalamnya itu seperti butir-butir itu. Nah, itu diletakkan di luar kemasan. Itu bisa memberikan keawetan pada makanan lebih lama. Nah, kita meningkatkan kualitasnya, misalkan dari segi rasa, dievaluasi kok rasanya hanya original saja. Nah, kita tingkatkan dengan memberikan varian rasa seperti rasa coklat, rasa keju, rasa stroberi, dan sebagainya. Nah, itu merupakan suatu cara atau awal untuk memulai usaha. Selanjutnya, akan saya tampilkan suatu video seorang pengusaha. Nah,
Nah, ini adalah salah satu contoh usaha dengan bahan baku yang sederhana yang bisa kita dapatkan di mana saja, yaitu tempe. Nah, jadi ini adalah seorang pengusaha tempe ataupun pengusaha pengolah makanan yang berasal dari bahan bakunya itu tempe. Nah, orang tersebut itu biasanya kan kalau tempe itu kita biasanya dibajam, kemudian digoreng biasa, dimasak. Nah, kalau seorang pengusaha ini menggunakan tempe itu sebagai usaha atau alternatif membuat keripik tempe dengan berbagai macam rasa. Nah, ini merupakan merek dari makanan tersebut. Nah, di sini pengusaha ini sudah mengalami berbagai macam kegagalan dalam membuat tempe. Nah, ini contoh pengemasan dari makanan tersebut. Yang tadi itu adalah contoh seorang pengusaha dari jenis makanan yang sederhana yang sering kita temui di pasaran untuk diolah menjadi suatu kreativitas makanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Rita bisa memberikan sedikit motivasi untuk para calon-calon pengusaha ini. Monggo Ibu Rita. Ya, terima kasih waktunya Mbak Lutfia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Selamat siang, Berita. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kepala SKB Kecamatan Susukan, kemudian Ketua PKH SKB Kecamatan Susukan, Panitia Penyelenggara Program PKH,
dan semua peserta program pembinaan kewirausahaan Tata Boga. Alhamdulillah nggih, hari ini kita bisa berkumpul kembali meskipun dalam masih suasana pandemi dan kita bertemu dalam Zoom meeting. Semoga keadaan ini kita masih bisa mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya nggih. Ibu-ibu, apa kabar semua Bu peserta pelatihan? Kayaknya pada ini nggih, apa namanya? Ada beberapa yang belum bisa mengikuti kegiatan. Iya, Ibu. Jadi di sini saya akan sharing sedikit mengenai perjalanan usaha saya dari awal. Jadi saya memulai usaha saya sekitar 8 tahun yang lalu, yaitu di tahun 2013. Pada awalnya memang saya agak bingung mau menentukan usaha itu di mana gitu. Akhirnya karena memang saya mempunyai hobi di bidang kuliner, saya putuskan untuk berkecimpung dalam usaha kuliner. Saya ambil spesialisnya usaha catering dan snack box, cake dan bakery. Pada awalnya itu saya menerima pesanan dari tetangga, kebetulan tetangga ada yang mantu waktu itu. Beliau mempercayakan kepada saya untuk membuatkan bolu gulung waktu itu ya. Jadi waktu itu jumlahnya 700 Bu. Waktu itu saya antara seneng, antara kaget, antara bingung, tapi ya tetap harus saya ambil kesempatan ini. Karena kalau saya tidak ambil, saya tidak akan bisa mengukur kemampuan saya. Akhirnya ya saya bismillah, saya ambil. Dengan keterbatasan saya berusaha semaksimal mungkin saya kerjakan pesanan yang jumlahnya 700. Karena baru pertama 700 itu kan saya pikir ya jumlahnya banyak ya, karena saya sebelumnya cuma nyoba-nyoba sedikit-sedikit untuk konsumsi sendiri, untuk keluarga, seperti itu. Ternyata meskipun waktu itu saya sudah banyak kursus, kemudian udah banyak praktek membuat aneka roti, tetapi begitu dapat pesanan pertama itu nervous, Bu. Kemudian akhirnya saya kerjakan pesanan itu. Pada prakteknya di lapangan, itu memang tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Jadi ternyata banyak sekali kendala yang kita temukan di situ. Yang awalnya kita membuat sedikit, kita makan rasanya, kalau segi rasa, karena memang saya sudah mempunyai standar rasa, itu masih sama. Tetapi kualitas di sini yang berpengaruh yaitu hasilnya. Kadang begitu pekerjaan banyak, kita agak kesulitan memanage waktunya. Sehingga hasil dari bolu gulung itu ada sebagian yang bagus, ada sebagian yang gosong, kemudian ada yang kita gulung retak. Nah, seperti itu. Kemudian, tapi saya juga tidak berhenti sampai di situ. Artinya, kegagalan di dalam proses produksi itu tetap kita harus bertanggung jawab, Bu. Akhirnya saya tetap memproduksi kembali untuk bolu gulung yang tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Saya produksi kembali untuk mengganti. Jadi tetap saya berikan kepada pemesan itu yang sesuai dengan standar kualitasnya. Setelah itu, dari situ saya bisa ambil beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kegagalan itu. Yang pertama yaitu semua usaha itu pasti ada resikonya, Bu.
Jadi memang kita mengharapkan usaha kita itu berjalan lurus, berjalan lancar, kemudian untung gitu nggih. Nah, tapi di dalam prakteknya itu memang kita harus menemukan hambatan, pasti menemukan suatu kendala, bahkan kegagalan. Nah, dari situ nanti kita menjadi tahu. Jadi kita menjadi tahu mana yang harus kita perbaiki dalam proses produksi. Setelah itu, yang kedua, pelajaran yang bisa dapat saya dapatkan, yaitu manajemen waktu, Bu. Di situ kita benar-benar harus bisa mengelola waktu dengan baik. Kapan kita harus memulai pekerjaan, sehingga pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu. Jika kita rasa pekerjaan itu tidak selesai kita kerjakan sendiri, ya kita harus konsekuensinya kita harus mencari tambahan tenaga atau mencari karyawan. Kalau menambah karyawan yang lain sesuai dengan kebutuhan kita saja. Kemudian pelajaran yang kita dapat berikutnya yaitu jangan takut mencoba, Bu. Semua itu harus kita mulai meskipun dari suatu hal yang terkecil. Jadi jangan menunda, Ibu, harus kita segera kerjakan. Nah, kemudian sebagai wirausaha, seperti Mbak Fia tadi sampaikan, jadi kita harus bisa melihat peluang ya, Mbak ya. Iya. Peluang di sini misalnya kita harus lihat waktu. Kebetulan waktu musim Lebaran itu kita kan banyak orang yang membutuhkan kue kering. Nah, di situ kita bisa manfaatkan waktu Lebaran itu dengan memproduksi kue kering. Pada awalnya saya juga sedikit-sedikit dulu, Mbak Fia dan ibu-ibu semua. Saya produksi kue kering sedikit-sedikit, kemudian saya kasih sampel ke beberapa teman, beberapa saudara, dan akhirnya mereka bisa memberikan order kepada kita. Dan itu pun seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi semua itu berangkat dari hal yang kecil, dari yang sedikit dulu. Jadi tidak tiba-tiba kita langsung besar, itu enggak. Nah, dari awal yang kecil-kecil itu akhirnya kita bisa mengerti, bisa menemukan hambatan-hambatan apa yang terjadi sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk produksi berikutnya. Nah, jadi sebagai seorang wirausaha, ibu-ibu semua peserta pelatihan, di sini kan SKB sudah memberikan sarana pembinaan. Semoga ibu-ibu semua nanti bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga ibu-ibu bisa menjadi wirausahawan di Kecamatan Susukan. Tapi ini pesertanya bukan dari Kecamatan Susukan saja, Mbak G? Iya, Ibu. Seluruh ya. 10 cakupan SKB Susukan 10 kecamatan. Oh, ya, yang diharapkan dari panitia, dari seluruh peserta ini nantinya bisa menjadi wirausaha. Nah, kemudian jadi intinya, Ibu, yang pertama untuk memulai usaha itu jangan takut untuk memulai, jangan menunda. Jadi segera lakukan. Jadi kadang kita itu banyak pilihan, aku nanti mau apa. Tapi kadang orang-orang hanya berangan-angan saja, tanpa segera action. Jadi yang ada di pikiran kita itu cuma
rencana. Nah, jadi sebaiknya segera dikerjakan dari hal yang terkecil yang bisa kita kerjakan. Dari situ nanti seiring dengan bertambahnya waktu, itu nanti kita bisa menjadi usaha yang besar. Jadi tidak tiba-tiba menjadi pengusaha besar, tidak. Dari kendala-kendala itu pun nanti bisa menjadikan pembelajaran kita supaya kita lebih memahami. Jadi resiko-resiko apa yang nanti kita temui itu dari peristiwa-peristiwa kecil itu nanti kita lama-lama akan membuat suatu pembenahan. Kemudian yang jelas ini Bu, pokoknya kuatkan tekad Bu, bismillah aja. Bismillah, mulai dari yang terkecil dulu kita kerjakan. Karena sesuatu yang besar itu semuanya dimulai dari hal yang terkecil yang kita kerjakan. Kalau untuk awal usaha memang kita benar-benar tekun, menyerah. Karena jika pada awal usaha kita sudah menemui hambatan, kemudian kita menyerah, ya akhirnya akan berhenti di situ saja Ibu-ibu. Gitu. Berikutnya, dalam berusaha itu kita harus mempunyai kejujuran dalam usaha. Menjaga kualitas produk kita. Dan yang terakhir, usaha itu kalau kita berusaha tanpa doa, itu pasti sia-sia. Jadi di setiap usaha kita, itu harus selalu kita iringi dengan doa. Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Mungkin dari saya sedikit perjalanan awal usaha saya seperti itu. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya di grup atau japri dengan saya bisa. Mungkin dari saya tidak banyak yang saya sampaikan, Mbak Fianti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita Puji Astuti yang sudah memberikan motivasinya yang sangat menginspirasi untuk kita memulai usaha. Nah, untuk peserta yang ada di sini ataupun peserta yang belum mengikuti Zoom, ini nanti Zoom-nya akan kita tayangkan di YouTube channel SKB Suan Spasi PKH. Nanti Ibu-Ibu bisa like, komen, dan juga subscribe YouTube tersebut. Kemudian untuk langkah selanjutnya, nanti kita akan adakan suatu kunjungan ke rumah ataupun ke tempat usaha Ibu-Ibu. Jadi nanti Ibu-Ibu di rumah masing-masing atau secara kelompok maupun secara mandiri itu mulai membuat suatu produk makanan. Satu saja produk makanannya nanti kita akan bantu untuk memanajemen usaha Ibu-Ibu sekalian. Jadi nanti untuk tanggal kunjungannya saya infokan lagi melalui grup WhatsApp. Jadi dengan bahan apapun dan juga peralatan yang seadanya yang dipunyai di rumah, Ibu-Ibu bisa mulai membuat suatu usaha. Terima kasih. Sekian dari saya, Mbak Isna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Fia atas ilmu yang disampaikan, sangat bermanfaat sekali. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara mengatur keuangan, bagaimana cara membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Juga terima kasih untuk Bu Rita Puji Astuti sudah membagikan sharing pengalamannya, sangat menginspirasi sekali. Semoga bisa menjadi motivasi untuk ibu-ibu semua sehingga nantinya akan menjadi wirausahawan. Mbak Isna? Ya. Ini ibu-ibu apabila yang ingin bertanya pada sesi ini dipersilahkan. Oh ya, siap.
Nggih, ibu-ibu semuanya, selanjutnya acara sesi tanya jawab. Monggo kepada ibu-ibu semuanya, jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada Mbak Via ataupun kepada Bu Rita. Monggo, silahkan. Apakah ada pertanyaan? Bisa pertanyaan mengenai laporan keuangan tadi yang sudah disampaikan, apa atau semuanya bisa. Monggo, monggo, silahkan. Ada atau tidak ini, ibu-ibu semuanya? Sudah sangat jelas berarti Mbak Via materi yang disampaikan. Mungkin belum timbul pertanyaan karena ibu-ibu belum memulai usahanya seperti itu. Mungkin kalau sudah mulai berusaha ataupun saya besok mulai memantau kegiatan ibu-ibu, mungkin akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Ngoten nggih Bu Rita Saya mau nggih? tanya, Mbak. Oh ya, Ibu Sima nggih. Ya, tadi ya sama Bu Rita enggak apa-apa. Oh iya, enggak Tadi apa-apa. kan saya dengarkan catering itu dari kue apa sama juga olahan makanannya juga itu ya Mbak ya. Terus untuk pengelolaannya itu bagaimana ya Mbak ya? Itu kan untuk merintis karir. Maksudnya dari awalnya itu loh, awal mulanya tadi loh. Ini kan kebetulan saya juga baru mau memulai saya sendiri gitu. Nanti kan siapa tahu ke depannya kan bisa udah ada gambaran gitu loh, Bu. Monggo Ibu Rita. Iya. Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi memang pada awalnya saya memutuskan lebih spesifik ke aneka kue. Jadi kue basah untuk snack box. Awalnya seperti itu. Ya, awalnya memang saya membidik di pangsa pasarnya itu di aneka snack box. Jadi tujuan saya menyiapkan aneka snack untuk keperluan kantor, kemudian sekolah-sekolahan, dan beberapa warga yang mungkin mempunyai kegiatan yang membutuhkan hajatan seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, itu kemudian ada permintaan nasi box, Mbak. Kemudian saya pikir kenapa tidak saya kerjakan juga, karena memang ada permintaan. Nah, dari situ akhirnya dia menambah catering juga nasi box untuk acara-acara di beberapa kantor dan sekolah. Oh gitu. Berjalannya waktu lagi, iya. Oh iya, nambah lagi berjalan Bu. Waktu lagi. Boleh. Itu gini Bu, tadi untuk Bu Rita biar bisa masuk ke kantor-kantor atau ke sekolahan itu bagaimana Bu? Apa ya penawaran dulu, apa promosi getok tular gitu loh Bu? Awalnya dari getok tular, Mbak. Jadi saya bikin sampel, kemudian saya minta kepada keluarga, kakak, tetangga, saudara untuk ngicipi. Nah, begitu saya sudah menerima orderan yang pertama, itu setidaknya yang tadi saya ceritakan bolu gulung 700 tadi ya, Mbak. Iya. Setidaknya kan 700 orang ya, setidaknya 700 orang ya, tidak 700 ya, mungkin sekitar 500 orang sudah makan ya. Nah, dari situ saya memberikan merek untuk produk saya. Jadi orang begitu makan sudah langsung tahu di situ ada merek kita. Jadi di sini merek itu penting sekali nggih. Nanti kalau ibu-ibu semua sudah melakukan usaha, berikan label yang terbaik untuk produk kita. Jadi itu sangat penting sekali. Nah, setelah itu, kalau untuk kantor-kantor, itu saya sempat membuat sampel, Mbak. Saya membuat sampel, saya datang waktu itu ke kantor, kemudian ada beberapa sekolah juga, saya kasih sampel. Awalnya waktu saya perkenalan, saya nggak bawa sampel, mereka ya gimana nggih kalau kita datang
memperkenalkan yakin diri, ya, tapi Bu. produk kita akhirnya beberapa sampel saya bawa. Nah, dari situ akhirnya mereka mengenal produk saya, dan akhirnya waktu ada kegiatan mereka order ke saya seperti itu. Dan yang ngaruh yang lain juga dari mulut ke mulut mungkin, Mbak. Sama yang terpenting adalah packaging kita itu kita kasih merek. Kita tidak perlu, istilahnya kita tidak perlu capek-capek menawarkan ke orang lain. Misalkan dalam satu event itu kita ada pesanan 150 box snack ya. Artinya kan di situ 150 orang sudah melihat identitas kita, Mbak. Seperti itu kurang lebihnya. Gitu ya, Bu. Terima kasih. Mungkin sudah itu ada yang ditanyakan. Nanti mungkin sambil berjalan bisa kita sambil tanya lagi, Bu. Soalnya kan semua kalau cuma gambaran kita nggak praktek sendiri pun kan juga tidak tahu gitu lah. Setidaknya ya udah ada tambahan gambaran lah gitu. Iya. Ibu Sima, pertanyaannya sudah cukup atau mau ada yang bertanya lagi? Sudah sih, Bu. Ini kelanjutan Mbak Fani, iya Mbak Fani. Mbak Sawah. Mbak Via. Oh, Mbak Via. Mbak Via. Iya, tadi untuk apa ya? Maksudnya kan modelnya kan kalau saat ini kan mungkin baru gambaran ya karena baru mau memulai suatu usaha. Terus tadi kan ada istilahnya modal-modal tadi lah. Kita kan di awal mau memulai usaha itu kan harus persiapan dari mungkin perlengkapan, dari mungkin apa ya untuk tempat. Kalau mungkin tempatnya sudah punya kita sendiri kan, tapi kita juga harus istilahnya menyiapkan anggaran untuk bagaimana supaya tempat tersebut itu juga menarik dan sekiranya orang itu melihat itu kok terus wah kok beda dari yang lain gitulah setidaknya kan biasanya pada umumnya kan kalau orang melihat katakanlah ini kan saya mau bukanya warung makan, warung makan biasa seperti itu, tapi kan nggak ada salahnya kita mencoba untuk inovasi baru. Nah dari situ kan kita juga menyiapkan dana-dana itu tadi toh Mbak, terus nanti itu bagaimana jadinya kan kita misalkan di awal sudah modal 5 juta gitu ya. Iya. Tadi ya sudah dapat bahan, terus peralatan seperti itu. Terus nanti untuk menghitung katakanlah apa ya suatu keuntungan atau kerugian itu gimana Mbak? Sebagai contoh ini Ibu Sima tujuan dari wirausahanya ini ingin berwirausaha apa? Ya rencananya nanti sih mau jualan warung makan sama ya makanan sama minuman lah yang jelas. Warung makan? Iya. Jenis makanannya yang beragam atau hanya satu jenis? Ya beragam tapi saya ambil di aneka sop aja sih Mbak. Lebih ke sop sama tambahnya selat Solo. Jadinya kan ya apa ya? Yang simpel lah gitu loh. Ya meskipun agak klenik-klenik, tapi kan saya pandang kalau di lokasi saya di sini kan kayaknya nggak ada gitu loh. Makanya kan saya maunya ya beda gitu. Bu Sima lokasinya di mana, Jeh? Di Ampel, Mbak. Oh, Ampel. Nah, nanti kan setelah Zoom ini selesai, kita akan mengadakan yang namanya kunjungan atau monitoring ke tempat usaha. Nanti dari situ kita bisa membantu Ibu Sima untuk memanajemen usahanya seperti itu, Bu. Dari misalkan setting tempatnya, untuk tempatnya sudah ada. Misalkan, sudah sih Bu, ini kebetulan ya baru renovasi, maksudnya baru bersih-bersih, maksudnya menempatkan, tapi kalau untuk perlengkapannya ya belum ada, makanya kan ini kan juga untuk pendanaan kan, tapi juga udah ada gambaran, siapa tahu nanti ibaratnya ada apa gitulah, maksudnya apa ya Bu ya, yang sekiranya belum ada seperti itu. Emang baru persiapan dulu maksudnya. Oh iya. Untuk peralatannya sendiri bagaimana Bu? Ya belum semua sih Mbak, masih ada beberapa peralatan yang kita masih harus beli dulu gitu loh. Kalau misalkan
sekiranya pakai kita punya yang lama karena nggak layak, itu nanti kan caranya kan orang melihat itu kan juga kadang pembeli itu kan sok lah ibaratnya mosok kayak gitu itu kan ada yang sensitif gitu loh. Oh iya. Mosok di awal nganu ya bener maksudnya baru merintis, tapi kita itu kan merintis itu kan jadi nanti kedepannya ya biar bener perfect gitulah maksudnya. Oh, ngoten. Nggih. Nanti untuk terkaitan dengan modal ini nanti kita kan akan melakukan monitoring terlebih dahulu ke tempat Ibu Sima. Nah, nanti dari pihak SKB sendiri itu kalau bisa itu akan mengupayakan terkaitan dengan modal entah itu berupa peralatan nanti bisa dipinjami dari SKB tersebut seperti itu. Nanti kalau misalkan usahanya Ibu Sima itu sudah mulai berjalan, nah nanti Ibu Sima kan bisa memiliki peralatan sendiri. Gitu. Oh iya. Ya nanti gitu. Setelah kami lakukan kunjungan kan kami mengetahui apa saja kendalanya yang ada di sana. Seperti itu. Oh gitu, iya. Ya udah terima kasih. Usahanya Mbak. Kelompok atau mandiri, Bu? Mandiri sih, Mbak. Sementara mandiri sih. Maksudnya kan kita mau mencoba merintis ya. Selama ini kan sebenarnya saya juga udah ikut di catering. Maksudnya kan catering apalagi posisi pandemi kayak gini kan juga nggak orderan juga orang punya hajatan kan biasanya kalau di catering ya kita lebih nanti ya sama di penjualan kan tadi udah ada gambaran sama di online sama ya kita offline, tapi ya untuk produksinya juga nggak banyak-banyak dulu, yang penting kan kita lihat pasarnya dulu gitu. Iya. Yang terpenting sudah mengetahui sasarannya itu siapa, kemudian harus udah ada gambaran juga. Apa yang mau dibuat seperti itu. Iya, udah sih kebetulan makanya kan kemarin ya pas baru mau ada ini apa Mbak, semacam training gitu ya kan, pelatihan. Belum ada gambaran sih, itu kan baru gagasan 2 hari kemarin, terus gimana ya mulai makanya kan dengan ikut training ini kan terus oh iya sudah ada kurang lebih sedikit gambaran begini gitu tadi loh untuk memulai usaha dan ya udah tambah ada informasi gitulah Mbak maksudnya. Iya. Gitu. Kalau menurut saya sendiri atau dari kami itu kalau misalkan sudah memiliki tempat itu yang terpenting harus menjaga kualitas dari makanannya, kemudian kebersihannya, sanitasinya dijaga. Nah, ketiganya juga harus dijaga, kemudian harus berani dan juga yang dikatakan Bu Rita tadi kejujuran. Nah, itu kunci pokoknya untuk merintis suatu usaha. Iya. Gitu. Ini kan makanya nggak ada saya mencoba. Nanti kalau misalkan dari SKB ada mungkin tadi peluang untuk lokasi yang kelompok itu kan nanti kan juga bisa di situ kan juga bisa ikut join lah gitu loh Mbak, biar nambah peluang usaha gitu loh Mbak. Iya. Harapannya kan seperti itu gitu. Ya sudah, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Ibu Sima. Sampun Ibu Sima? Sudah Mbak. Ya, baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi Ibu semua? Ini kalau tidak ini mumpung biar tidak lupa. Jadi kita adakan sesi foto terlebih dahulu buat dokumentasi. Untuk semua ibu-ibu dimohon untuk menghidupkan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto untuk dokumentasi. Gitu. Siapkan pose terbaik, kita foto bersama. Sampun. Soalnya dilupas nggak apa-apa Bu Rita, biar kelihatan Bu. Oh, iya Mas. Oh iya. Kan diem kan nggak secara langsung. Ya. Bisa. Sudah. Mbak Fia udah siap, Mbak? Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Pun. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih. Untuk sesi dokumentasinya sudah nanti akan di-share nggih melalui grup. Kemudian ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu semuanya. Jika ada pertanyaan, silahkan sebelum kita tutup acaranya. Atau misalkan untuk hari ini belum ada pertanyaan, tidak apa-apa, nanti bisa ditanyakan melalui grup, misalkan tiba-tiba terlintas ada suatu pertanyaan gitu, bisa langsung lewat grup, nggih. Baik, ibu-ibu sekalian, acara demi acara sudah kita lewati. Selanjutnya, mari kita tutup kegiatan pembinaan kewirausahaan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga sebentar jangan live dulu nggih Bu nggih. Untuk pengingat bahwasanya nanti pada tanggal 11 Agustus akan dilaksanakan kembali Zoom meeting dengan narasumber teknis Ibu Rita Puji Astuti. Semoga nanti ibu-ibu semuanya bisa mengikutinya karena nanti pasti akan banyak ilmu yang bisa kita ambil. Dan untuk Zoom meeting kali ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sia, nanti akan di-upload di YouTube SKB Susuan Spasi PKH, gitu nggih. Jadi misalkan ada yang ingin melihat kembali atau ada yang ketinggalan bisa join. Nanti bisa join ke YouTube SKB Susuan Spasi PKH gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nggih. Nanti karena pasti akan ada ilmu-ilmu yang bermanfaat nantinya insya Allah. Gitu. Oh iya, dan juga untuk presensi hari ini akan saya share di kolom chat. Oke, itu sudah saya share di kolom chat. Silahkan ibu-ibu semuanya bisa presensi melalui link yang sudah saya share di kolom chat. Gitu. Nanti misalkan ada kendala, bisa di-share juga di grup WhatsApp. Ngoten. Hadirin sekalian, demikianlah keseluruhan kegiatan pembinaan kewirausahaan bagi lulusan program pendidikan kecakapan hidup pelatihan tatap muka. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika selama acara ini berlangsung ada kekurangan atau ada tutur kata yang salah. Semoga dari acara ini kita bisa mengambil manfaat dan pelajaran sehingga nantinya akan menjadikan kita semua calon-calon wirausahawan di sini bisa sukses merintis usahanya masing-masing. Ngoten nggih, terima kasih juga untuk Bu Rita sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kepada Mbak Lutfia Rizkyanti Azahra. Sampai ketemu lagi di Zoom meeting berikutnya, nggih. Ngoten, akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live aja ibu-ibu. Bisa live ibu-ibu.